Ta'ala menjelaskan tentang peristiwa terbesar dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, atau juga dalam sejarah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Aisyah. Allah masih melanjutkan kisah perihal hadithul ifki, yaitu adalah peristiwa fitnah yang terlontar atau yang dilontarkan kepada Aisyah, yang saat itu Aisyah difitnah telah berzina. Dan fitnah tersebut digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik, sehingga hampir semua penduduk Madinah itu terhipnotis dengan fitnah tersebut. Siapa orang yang tidak suka dengan berita buruknya seseorang? Apalagi jika yang mengena atau yang terkena berita buruk itu adalah musuh kita. Kita pasti akan merasa begitu bahagia kalau toh melihat ada musuh kita terkena berita buruk. Bahkan kita pun yang tidak merasa senang dengan berita buruk tadi, kita terkadang membiarkan lisan kita untuk berbicara, lisan kita untuk gibah dengan kawan kita, untuk membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita pun mengingkari dalam hati kita. Peristiwa di mana Rasulullah SAW mengalami berita yang sangat berat ini, peristiwa yang dialami oleh istri Nabi Muhammad SAW adalah Aisyah, bahwa Aisyah tertuduh berzina. Ada dua kubu. Satu kubu yang mereka itu percaya bahwa Aisyah melakukan perzinahan, waliyadzubillah. Dan kubu yang lain mengatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa Aisyah itu berzina. Masyarakat betul-betul terpecah pada saat itu. Bahkan para ulama sirah atau para ulama sejarah Nabi itu menyebutkan bahwa salah satu peristiwa terbesar yang paling mengganggu diri Nabi Muhammad SAW adalah fitnah ini. Sekarang coba bagaimana sang suami itu bisa tenang pikirannya ketika ada istrinya itu dituduh berzina. Ini sungguh perbuatan yang sangat keji, yang sangat busuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang memang percaya dengan peristiwa tadi telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana parahnya mereka, kenapa mereka masih mempercayai peristiwa ini. Tapi yang menjadi problem itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya ini masih saja untuk berbicara, masih saja seringkali membicarakan hal ini, sehingga seakan isu ini tidak pernah hilang. Coba kita lihat, kalau toh misalkan ada aib yang mengena kepada saudara kita mungkin tidak percaya kalau ada aib yang terkena kepada saudara kita, tapi lisan kita masih terus untuk membicarakan aib tersebut. Akhirnya apa? Seakan-akan isu itu masih terus ada dan masih berada dalam pikiran orang. Padahal tugas kita, ibu-ibu sekalian, ketika kita mendengar suatu berita bohong, maka berita bohong itu kalau bisa berhenti di kita. Artinya apa? Artinya tidak boleh ada orang-orang tahu selain kita. Jangan sampai kita menjadi penyambung fitnah tersebut. Meskipun dalam hati kita tidak percaya bahwa berita itu benar. Saudara kita terkena aib, ya, ada aib yang mengena kepada saudara kita. Lalu kalau toh memang benar saudara kita melakukan hal itu, maka berhentilah di sana. Jangan sampai kita bisa menyambung fitnah ini, yang akibatnya fitnah tersebut terus menyebar ke telinga-telinga seseorang. Akhirnya seakan-akan masyarakat menghukum dia, bukan menghukum secara fisik, tapi menghukum secara mental. Atau mungkin ada saudara kita yang terkena fitnah, tapi ternyata fitnahnya itu tidak benar. Maka kita harus benar-benar bisa menutup fitnah tersebut. Jangan sampai kita membicarakan fitnah ini, sekalipun kita tidak percaya dengan perbuatan tadi, tapi kalau toh kita masih terus membicarakannya, akibatnya orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang tidak tahu menjadi tahu. Maka itulah gunanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali agar lisan kita itu betul-betul terjaga. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, kafa bil mar'i ithmun ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang hamba itu dinyatakan berdosa saat dia berbicara tentang apa atau tentang semua yang dia dengar. Apa maksudnya? Coba perhatikan narasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seorang manusia dia dikatakan berdosa
apabila dia mengucapkan semua yang dia dengar. Artinya gini, kita sebagai seorang muslim itu memiliki yang namanya filter informasi, Bu. Kita harus punya yang namanya filter informasi. Dalam arti, semua informasi yang kita dengar itu tidak seharusnya kita bicarakan seluruhnya. Kita mendengar berita A, langsung diomongkan kepada orang lain. Kita mendengar berita B, langsung ngajak temennya ngajak bicara tentang berita B tadi. Kita dengar berita C, kita langsung ngobrol dengan teman kita membicarakan tentang berita C. Kita mendengar berita D, lalu kita ngajak orang lain, ya, menanyakan, kira-kira bener nggak ya dia itu kayak gitu, gitu, ya. Jadi mengucapkan atau mengutarakan semua. Baik. Mengucapkan atau mengutarakan semua yang kita dengar itu dianggap dosa oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak semua informasi itu memang harus kita ucapkan, ibu-ibu sekalian. Semua informasi yang kita dengar, coba kita perhatikan dalam hari ini berapa informasi yang kita peroleh. Anggaplah ada 3 informasi. Maka 3 informasi tadi tidak semuanya tiga-tiganya harus kita keluarkan semuanya, tidak. Kita dengar saudara kita misalkan, atau kita dengar karyawan di perusahaan A membuat kesalahan, lalu kita ngajak ngobrol suami kita, ya, dengan mengatakan tadi dia itu lo buat kesalahan, tapi dimarahin sama bosnya gitu. Semua informasi yang kita dengar itu kita ucapkan, itu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk dosa. Maka dosa bukan sekedar mengutarakan ucapan-ucapan yang kotor. Dosa bukan sekedar memberikan informasi-informasi yang bohong, tapi juga dosa mengutarakan semua yang kita dengar. Karena apa? Karena mengutarakan semua yang kita dengar belum tentu terfilter dalam pikiran kita. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 filter, ibu-ibu. Filter pertama itu adalah akal, dan filter kedua itu adalah hati. Ada 2 filter kita. Karena telinga kita ini hanya sekedar mendengarkan saja. Telinga kita ini hanya sekedar mendengarkan saja. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita ini mau berusaha untuk dengar atau tidak dengar, kalau toh ada orang berbicara A, telinga kita pasti akan mendengar informasi tersebut. Jadi menyalahkan telinga kita itu bukanlah hal yang bijak. Tapi informasi yang masuk di dalam telinga kita itu akan dicerna oleh akal kita. Dan perasaan kita akan tergugah apakah informasi ini menyenangkan bagi kita atau tidak. Atau bagaimana cara kita merespon daripada informasi tadi. Apakah mau kita bicarakan kepada orang lain, ataukah mau kita pendam, atau kita pendam yang justru gerunjel di dalam hati. Ini pengen tak ucapkan tapi gitu. Sering kayak gitu, Bu, ya. Apalagi kalau misalkan ya orang yang suka banget komenan. Saya termasuk orang yang nggak begitu suka banyak komen di situ, Bu, ya. Saya tuh agak sedikit terganggu ketika misalkan ada orang yang komen banget masalah, misalkan yang paling sering banget itu makanan gitu. Allahumma sholli ala nabiyyina. Insyaallah hujan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bisa dulu. Aduh. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu ya. Iya. Saya itu termasuk orang yang mencoba ya, berusaha lah ya, meskipun terkadang namanya manusia pasti tadi ya, memiliki kecenderungan untuk mengomen segala sesuatu gitu kan ya. Tapi ya tadi, bukanlah hal yang bijak ketika kita itu mengomentari semua hal, terutama masalah makanan misalnya. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Baik, sudah semuanya? Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Misalkan masalah makanan gitu. Kita tuh kan sering kali gitu kan, yang ini kok kayaknya keasinan ini kan. Ini kayaknya kemanisan, ini garamnya kurang lah, atau apa? Kurang terasi dikit. Sambelnya nggak pedes deh kayaknya deh. Nah, gitu. Kita sering kali mengomentari semua hal. Ya, semua hal kita komentari. Ada orang yang motornya kotor, itu motor kotor banget gitu kan. Ada orang yang mungkin tidak wangi gitu ya.
Dia nggak bau gitu kan, tapi nggak wangi di situ. Ini kok masuk ke masjid kok nggak wangi. Atau bahkan apalagi terkadang banyak sekali orang-orang yang sangat sensitif di situ, Bu ya. Ada kan orang itu yang sangat sensitif banget. Ada debu cuma satu di sini aja dibilang udah kayak kotor banget. Udah ngelap air yang ada di sana, misalkan ada ada tisu, ya ada tisu yang terkena air, itu kan ya nggak enak di situ ya. Itu ya cukup terganggu di sana. Maka kalau toh misalkan kita mengeluhkan ya Bu, kita mengeluhkan beberapa hal, dan kita masih bisa menahan diri kita untuk mengeluhkan hal itu. Kalau toh misalkan itu bisa memberikan dampak yang dalam arti perbaikan diri kita, maksudnya kita mau langsung memperbaiki hal itu nggak ada masalah. Yang menjadi problem adalah kita mengomentari segala hal, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Misalkan contoh, misalkan ya, ini masker gitu, masker jatuh gitu kan, masker jatuh ditaruh di sini gitu kan. Coba yang paling sering orang yang sangat peduli terhadap kebersihan, dia komentarnya apa? Ini siapa sih yang naruh masker di sini gitu kan? Kenapa kok masker itu nggak taruh di meja aja, tapi kok taruh di itu? Problemnya yang sering terjadi itu masker jatuh, dia kok ngomel gitu kan? Ngomel bilang bahwa siapa sih yang naruh masker di sini? Ayo siapa yang naruh masker? Tapi nggak diangkat. Kenapa kok nggak langsung aja, nggak usah komentar, langsung ambil, taruh, dan masalah selesai. Gitu ya. Ada Al-Quran misalkan ya, kita mushaf lah, ambil mushaf di sini. Ya. Mushaf tiba-tiba ditaruh di atas sana, ya. Atau misalkan tiba-tiba jatuh di sini. Apa yang pertama kali kita lakukan? Ambil mushaf ini lalu taruh, atau kita ngomen siapa yang naruh mushaf di bawah? Gitu. Komentar dulu gitu kan? Kenapa kita harus komentar di situ? Justru dengan komentar itu kan buat hati kita merasa tidak nyaman di situ, Bu. Padahal ini adalah hal sepele yang tinggal kita ambil, taruh, udah selesai, nggak bakalan keringetan kita. Tapi kenapa hati kita tuh grunjel di situ, Bu ya, untuk komentari gitu. La haula wala quwata illa billah. Makanya ya jadi orang jangan terlalu sensitif lah ya. Jangan terlalu sensitif di situ ya. Dikit-dikit dibilang kotor, dikit-dikit dibilang nggak enak makanan gitu kan. Jangan terlalu sensitif lah. Saya merasakan betul gimana rasanya makanan itu nggak enak. Ketika misalkan pada saat saya berangkat ke Turki, itu la haula wala quwata illa billah. Makanan itu nggak ada rasanya. Ibu-ibu kan sering masak di sini ya. Coba bayangkan, Bu. Saya tuh waktu itu makan malam. Labu siam dipotong dua, isinya dikeluarin, dalamnya dikasih nasi. Terus dikukus. Ya. Nasinya itu rasanya asem, Bu. Nasinya itu rasanya asem. Dan di situ orang Turki itu biasanya makan itu dibarengin sama kuah. Ya, kuah yang kuahnya itu pekat, tapi nggak ada gurih-gurihnya sama sekali. Jadi hampir semua masakannya itu rebusan, rebus sama panggang, semuanya kayak gitu. Jadi pada saya tuh makan itu 2 minggu itu udah nggak kuat. Minggu pertama itu masih kuat, minggu kedua itu udah wassalam, udah nggak kuat sama sekali. Sangat nggak bisa menikmati makanan itu. Tapi pada saat itu saya berpikir, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan makanan-makanan pokok di setiap negara. Sehingga kalau toh misalkan orang Turki itu dikasih tahu tempe, mungkin mereka nggak sehat gitu, Bu. Iya, karena memang mereka makanannya harus seperti itu. Di tengah udara yang sangat dingin, ya. Saya masuk ke sana itu musim panas. Musim panas mereka paling panas itu 27 derajat. Paling panas. 27 derajat. Saya bayangkan gitu, kalau mereka itu yang begitu kedinginannya, mereka harus makan sayur asem, ya, mereka harus makan lalapan. Mungkin mereka nggak akan sehat gitu di sana. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita kan nggak biasa, mungkin makanan berat itu nasi gitu kan. Ya daging sama ayam itu oke lah, cuma nggak sedominan lalapan sama sayur asem atau sayur sop dan sayur lodeh gitu. Tapi ya tadi, mungkin orang Indonesia kalau setiap hari dikasih makan nasi kebuli,
Apa jadinya orang Indonesia? Mungkin ya tidak sehat gitu, banyak yang kolesterol. Nah dari situ makanya saya berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan makanan pokok di setiap wilayahnya masing-masing. Maka kalau sudah seperti itu, dan saya belajar di sana tentang bagaimana yang namanya menikmati sebuah makanan, bahwa memang setidak enaknya makanan itu memang tidak boleh dihina memang. Tidak boleh kita katakan tidak enak. Oke, kita mau memberikan saran tidak ada masalah. Kita berikan saran misalkan ya mungkin garamnya kurang di situ atau terlalu manis di sana ya, atau sambelnya kurang pedas ya, atau sambelnya kepedesan. Kita mungkin masih bisa ngomong di sana. Tapi untuk mengomentari semua hal, komentari semua rasa makanan, komentari tentang semua kebersihan gitu ya, komentari tentang kerapian ini kayaknya kurang rapi deh. Cuma gara-gara ada lekukan sedikit satu di sini, dibilang itu nggak rapi di sana. Janganlah terlalu perfeksionis. Perfeksionis itu menghancurkan kita. Ya, perfeksionis, ya, terlalu perfect menganggap bahwa semuanya harus perfect itu menghancurkan kita. Karena apa? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Artinya tetap dalam koridor kita harus rapih, kita harus makan makanan yang enak, kita harus menjaga kebersihan, semuanya betul-betul harus kita jaga. Tapi jangan sampai kelebihan-kelebihan kita untuk menginginkan hal-hal tersebut, menginginkan kebersihan, menginginkan kerapihan, menginginkan keenakan di dalam makanan itu justru yang dapat membunuh kita. Jangan sampai seperti itu ya. Nggak ada masalah kita menginginkan hal itu. Yang terpenting kita aktif lah di situ ya. Jangan sampai cuma gara-gara ya masker jatuh satu kita ngomen tapi nggak kita ambil. Cuma tinggal ambil, tinggal ditaruh, selesai sudah. Gitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-15 menyebutkan ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Bahwa ingatlah ketika kamu menerima informasi atau berita bohong dari mulut ke mulut, yang kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada dua filter yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk agar informasi yang kita dengar itu tidak langsung kita utarakan. Apa itu? Akal dengan hati. Maka itu termasuk ketika kita mengomentari segala hal. Mengomentari segala hal itu harus kita pikirkan. Karena komentar itu hanyalah respon lisan. Maka cobalah kita berhusnudzon misalkan ya. Ini sayang kajiannya ini perempuan-perempuan. Coba ada laki-laki itu bisa saya kasih tahu itu ya. Tentang bagaimana biasanya kan yang namanya suami itu kan suka komen makanan istri gitu kan. Ya, suka komentar masakan istri gitu kan. Kita bisa lah ya punya cara untuk berhusnudzon kepada sang istri tadi. Jadi seakan-akan makanan itu bisa enak. Mungkin sang istri pada saat itu sedang banyak kegiatan ya, sehingga tadi ya harusnya bawa 1 sendok teh, tapi yang diambil 1 sendok makan garam misalkan kayak gitu. Atau lagi khilaf misalkan. Atau pada saat lagi puasa gitu kan, yang lagi goreng-gorengan gitu. Ya biasanya gorengannya enak, tapi karena nggak bisa ngicipin jadi garamnya kebanyakan atau garamnya kurang atau tepungnya kebanyakan, macam-macam. Saya termasuk yang saya juga belajar dari hujan gitu biasanya. Saya itu kan kadang gitu, terutama saya itu kan biasa kemana-mana pakai motor. Hujan di tengah jalan itu sangat tidak enak. Lagi jalan-jalan naik motor, tiba-tiba turun hujan. Saya berpikir pada saat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan bagi saya gitu. Dan turunkan hujan bagi semua yang hendak berangkat kerja. Pagi-pagi mau berangkat kerja atau lagi pulang kerja, ya tiba-tiba kena hujan. Orang biasanya akan ngomel, itu hujan lagi. Tapi saya berpikir pada saat itu, kalau toh Allah Subhanahu wa taala nggak turunkan hujan di Jakarta ini, betapa banyak polusi yang ada di Jakarta ini, dan polusi berterbangan. Dengan adanya hujan, polusi tadi itu bisa jatuh. Polusi-polusi yang ada di udara ini bisa menjadi bersih lagi. Makanya kenapa setelah hujan itu ada bau-bau kesegaran di situ, Bu. Karena apa? Karena polusi semua yang ada di udara ini rontok semuanya karena ada hujan. Kenapa kita tidak berpikir dengan cara pandang tadi, tapi kenapa kita harus berpikir kenapa kok hujan lagi gitu? Kita masih memiliki pilihan untuk memikirkan hal-hal yang positif di sana. Maka saran saya ya, untuk semua hal cobalah kita
buat catatan kebaikan, Bu. Buatlah catatan kebaikan bahwa misalkan ketika hujan, kita lihat baik dan buruknya. Misal buruknya saya bisa stres karena hujan ini menghambat saya ketika bepergian. Kita sebutkan juga, kita tulis di situ bahwa hujan ini juga bisa memberikan manfaat bagi saya secara tidak langsung. Apa? Polusi-polusi itu tidak masuk ke dalam hidung kita. Maka coba biasakanlah untuk mencatat hal-hal yang baik-baik di situ, Bu. Dari segala hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita itu buruk. Tapi cobalah catatlah kebaikan di sana. Dan dengan catatan kebaikan tadi, itu akan merubah paradigma kita, merubah cara pikir kita agar kita menjadi positif. Saya belajar ini itu dari salah seorang Ustadz, Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Pada saat itu konteksnya memang beda. Konteksnya itu adalah beliau membahas tentang dunia parenting, dunia keluarga lah di sana. Ada satu kelebihan beliau yang ini bisa dipraktekkan sebenarnya untuk para suami di sana ya. Tapi ya ini ibu-ibu bisa lah nanti nagih lah ya. Beliau tuh punya kebiasaan seperti ini. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dalam konteks perceraian, ketika orang itu hendak cerai, antara suami dan istri mau cerai, Allah itu menyebutkannya wala tansawul fadla bainakum. Sebelum kalian cerai, jangan lupa kebaikan-kebaikan satu dengan yang lainnya. Maksudnya ketika terfikirkan nih bagi suami untuk mencerai istrinya, harus dipikirkan, kira-kira istriku ini sudah berbuat baik apa aja sama aku. Jangan-jangan aku ingin cerai ini cuma gara-gara emosiku belaka. Begitu pula juga ketika istri meminta cerai kepada suami, cobalah berpikir kira-kira suamiku ini sudah berbuat baik apa saja di sana. Maka beliau membuat satu kebiasaan, semua kebaikan istrinya itu dicatat. Jadi beliau punya satu buku khusus, yang bukunya itu isinya itu kebaikan istrinya semua. Di tanggal segini, di tahun segini, istriku membelikan aku A. Di tanggal segini ya, di tahun segini ya, istri aku ngapain gitu ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan istrinya itu dicatat. Jadi pada saat beliau itu lagi marah sama istrinya, beliau langsung buka catatan itu tadi. Oh ternyata istriku ini pernah berbuat baik loh sama saya di sana. Akhirnya nggak jadi marah lagi. Nah di situ. Apalagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan bahwa jika ada seorang suami ya yang ingin ya istilahnya malam-malam ingin tidur dengan istrinya, lalu istrinya menolak nggak mau lah gitu, nggak mau di situ. Maka malaikat itu akan menazab atau melaknat istri tadi sampai bangun di pagi hari. Artinya, ketika misalkan suaminya ngajak dan istrinya nggak mau, lalu istrinya tidur, suaminya tidur, di malam itu juga istrinya itu mendapatkan laknat dari malaikat. Serem ya Bu ya. Tapi pertanyaannya adalah, ini hadis untuk suami atau untuk istri? Untuk dua-duanya. Ini untuk dua-duanya. Tapi saya lebih cenderung ini untuk suami sebetulnya. Kenapa ini hadis ini untuk suami? Coba perhatikan. Pasangan itu kan partner ya Bu ya. Kalau misalkan ya, suaminya marah karena kejadian tadi. Harusnya suaminya rela nggak sih istrinya dilaknat? Harusnya nggak rela kan gitu kan? Harusnya dia artinya sebelum tidur dia harus memaafkan istrinya terlebih dahulu. Tapi kenapa sang suami sekarang itu ya justru malah tambah tadi menunjukkan tuh kamu tuh tadi malam nggak mau sama saya deh hadisnya nih. Justru suami itu seneng jerumuskan istrinya ke dalam laknat. Bahaya sebetulnya gitu. Ini hadis ini untuk para suami sebetulnya. Artinya suami nggak boleh tidur terlebih dahulu, harus begadang sebelum dia memaafkan istrinya. Harus memaafkan istrinya terlebih dahulu, barulah di situ tidak datanglah laknat kepada malaikat. Artinya sekarang ini para suami itu sebetulnya harus diedukasi di situ Bu ya. Bagaimana mereka tuh seneng banget melihat istrinya tuh dapat keburukan. Saat melihat hadis-hadis tentang bagaimana kalau misalkan istri tidak ridho kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala enggak ridho juga kepada istrinya di sana. Jangan lupa bahwa semua hadis itu Allah Subhanahu wa taala bukan egois cuma memberikan kepada perempuan, tapi sesungguhnya itu memberikan kepada laki-laki juga.
Ya artinya ini ya untuk edukasi untuk ibu-ibu juga ya. Kalau toh misalkan ada laki-laki itu sebenarnya enak juga di Bang Jais ini ya. Ini bisa denger di situ ya. Jadi janganlah apa namanya terlalu berlebihan kepada istri sana. Bahwa hadis-hadis pesan-pesan dari Rasulullah SAW itu adalah tujuannya itu untuk dua belah pihak, baik untuk istri maupun untuk suami di sana. Artinya wala tansabul fadla bainakum. Kalian jangan lupa kebaikan satu dengan yang lain. Artinya pada saat kita marah, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau toh misalkan kita punya masalah dengan keluarga kita, kalau toh kita punya masalah dengan kawan-kawan kita, kalau toh kita punya masalah dengan kerabat-kerabat kita, cobalah ya kita ingatlah kebaikan-kebaikan mereka. Kalau toh misalkan ada kebaikan-kebaikan mereka yang masih bisa kita terima dalam hati kita, ya sudah maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tayasu min rauhillah. Janganlah pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu pemaaf. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dengan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin memberikan edukasi kepada kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa kita sebagai hambanya pun juga harus memaafkan gitu. Betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang suka memaafkan di situ, Bu. Sekalipun memang memaafkan itu rasanya berat sekali, apalagi ketika ada orang yang begitu benci kepada kita dan melakukan suatu dosa besar terhadap kita, dan kita merasa kecewa dengan dia, dan seakan kita tidak mau berbicara dengan dia, maka sekalipun itu berat bagi diri kita, tapi maafkanlah di sana. Ya. Baik, ini jadi kemana-mana di sini, Bu ya. Ya, mohon maaf. Kita lebih fokus dulu ya di sini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga edukasi juga lah ya untuk para suami. Nanti pulang-pulang bisa ada bekal yang disampaikan kepada suaminya di situ. Jadi kalau misalkan marah-marah ya nggak boleh tidur dulu sebelum dimaafkan. Baik, lanjut Bu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua filter kepada kita ketika kita mendengarkan suatu informasi. Yang pertama itu adalah akal dan yang kedua adalah hati. Ya. Ketika ada informasi masuk, kita harus pikirkan terlebih dahulu nih, kira-kira informasi ini benar atau tidak. Kalau ternyata informasi ini masih 50-50, artinya belum tentu benar dan belum tentu salah, maka tinggalkanlah. Kita nggak perlu terlalu terfikirkan dengan semua informasi yang kita dengar. Allah kasih nikmat lupa kepada kita agar kepala kita itu nggak pecah. Coba bayangkan aja kalau semua informasi kita ingat. Gimana isi kepala kita ini penuh dan otak kita itu bisa pecah karena tidak ada rasa lupa. Maka alhamdulillah kita itu masih diberi rasa lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keseringan lupa ya waliyadzubillah ya, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kepikunan insyaallah ya. Amin. Informasi dari akal. Begitu pula juga dari hati, Bu. Bagaimana hati itu bisa menfilter informasi? Maksudnya gini. Ketika ada informasi yang secara akal, ini kayaknya bener deh gitu. Banyak yang bilang A gitu. Banyak yang bilang A dan semua orang bilang A. Tapi problemnya informasi A itu merugikan orang yang benar-benar jujur. Sama seperti ketika peristiwa Hadisatul Ifk ini tadi. Hampir mayoritas orang mengatakan bahwasanya Aisyah itu berzina. Secara logika, orang akan menerima informasi bahwa Aisyah itu berzina. Tapi apakah secara naluri mungkin nggak sih gitu loh Aisyah itu berzina? Nggak mungkin deh di situ. Makanya naluri-naluri para sahabat mengatakan bahwasanya Aisyah tidak mungkin melakukan hal itu. Maka saat informasi kita dapatkan di situ, Bu ya, itu jangan hanya berhenti di akal saja, tapi juga harus berhenti di hati. Agar apa? Agar hati kita pun juga bisa lapang. Kira-kira informasi ini ya, itu benar atau enggak sih gitu. Dan kira-kira kalau mau kita sampaikan kepada orang lain itu pantas atau tidak. Karena tidak semua informasi itu pantas kita ucapkan. Kalau toh misalkan informasi itu benar secara logika dan bisa diterima secara hati, maka belum tentu juga kita diperbolehkan untuk mengucapkan atau kita mengutarakan informasi tersebut. Karena sekali lagi, kalau informasi tersebut itu dapat memberikan dampak buruk, maka tidak perlu kita ucapkan. Misalkan contoh, ada sahabat kita yang sangat terkenal ya, di kampung muka misalkan. Ada orang sangat terkenal di kampung muka. Tiba-tiba ada informasi buruk
mengenai dia. Semua orang kampung muka tahu, kecuali hanya beberapa orang saja. Kita pun tahu kalau ternyata apa yang dia lakukan itu salah, dan secara naluri kita menerima bahwasanya dia itu salah. Tapi apakah kita harus mengutarakan kepada orang lain sehingga semua orang bisa tahu? Enggak. Kita juga harus punya batas, bahwa jangan sampai aib seseorang itu terlontar dari lisan kita. Kita harus menjadi orang terakhir yang menutup aib dia. Harus menjadi orang terakhir agar kita itu tidak menjadi penyambung lidah para fitnah di situ. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi kalau informasi tersebut tidak didasari dengan ilmu. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Baik. Terkadang informasi itu remeh bagi kita. Nggak terlalu berat kalau toh kita ucapkan. Nggak terlalu berat kalau toh kita utarakan. Tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hal itu pun juga remeh. Kaidah di dalam memahami sebuah ketetapan Allah, bahwa ada sesuatu yang remeh menurut kita, tapi belum tentu remeh menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan pada saat kita sedang gibahin teman kita sedang gibahin saudara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi kita yang biasa gibah itu adalah hal yang biasa, remeh menurut kita. Tapi apakah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu remeh? Tidak. Itu justru menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu dosa yang sangat besar. Tapi ada sesuatu yang mungkin besar menurut kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu remeh. Apa contohnya? Contohnya itu adalah harta. Bagi kita harta itu begitu besar, bagi kita itu harta itu begitu wah di sana. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah hal yang terbesar dalam kehidupan ini. Karena yang terbesar dalam kehidupan ini adalah iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ibu-ibu sekalian. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-16. Silakan baca di ayat 16, nanti terjemahannya di sebelahnya ya, silakan. Natakallama Insyaallah. Baik, silakan terjemahannya Ibu. Insyaallah. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Baik. Mengapa ketika mendengarnya kamu tidak berkata tidak pantas bagi kita membicarakan ini? Subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Maha suci engkau, ini adalah sebuah kebohongan yang besar. Baik. Ini adalah tentang apa yang saya sebutkan tadi di pertama tadi. Bahwa semua informasi yang kita dengar, kalau bisa semuanya itu stop, berhenti di kita. Kita harus menjadi penghalang informasi, ya, informasi-informasi yang salah tadi, agar informasi itu tidak makin membesar. Karena sekali lagi, telinga manusia dan otak manusia itu mudah sekali untuk menerima sebuah informasi tanpa harus memfilternya. Coba, saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Di grup WA itu kan banyak banget informasi di situ kan. Apalagi kalau ada tulis viral, nah, kayak gitu ya, viral. Kita percaya atau nggak informasi tadi? Nggak percaya atau dibaca dulu? Kalau cocok diterima, kalau nggak cocok nggak diterima gitu. Iya kan? Artinya
Sekarang itu framing ya Bu ya, atau bagaimana menarasikan sebuah informasi itu seakan-akan kita itu dikekang untuk mempercayai hal itu. Tulisannya viral, pakai huruf besar semua dan tebel lagi tulisannya. Ya, ada tanda seru 3 gitu ya. Baru tulisan kedua hurufnya besar semua, lalu ada tebel semua, lalu ada yang hurufnya kecil-kecil di situ. Ya, lalu di bawahnya tuliskan sebarkan. Nah, itu. Sebarkan informasi ini jika bermanfaat bagi ya. Atau bagi yang menyebarkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala segitu. Kita kan akhirnya terbawa. Tapi pertanyaannya adalah kita tahu nggak kalau informasi itu benar atau salah? Kita nggak tahu kalau informasi itu benar atau salah. Maka saya pribadi Bu ya, kalau ada grup ya, grup yang rame, misalkan ya satu hari itu 100 chat misalkan kayak gitu, itu bisa dijamin nggak akan saya buka. Kalau saya pribadi Bu ya. Saya pribadi itu punya kebiasaan, kalau ada grup yang rame, ya tentu saya ngelihat lah ya siapa orang-orangnya di situ. Tapi kalau misalkan ya orang-orangnya random di situ atau banyak sekali di situ, ada 100 chat, insya Allah nggak akan saya baca. Apalagi yang ya suka menyebar-nyebarkan di situ, karena di dalam grup WA itu biasanya ada dua share-sharean di situ. Yang pertama yang suka nge-share video, dan yang kedua yang suka nge-share tulisan. Atau ada yang ketiga yang suka nge-share stiker di situ. Stiker sip kayak gini lah gitu kan. Atau stiker pentol itu yang apa? yang putih tadi. Semuanya isinya seperti itu. Artinya gini, kita ini sebagai seorang muslimah itu harus elegan gitu. Harus elegan sebagai seorang muslim. Bahwa semua informasi yang kita dengar itu tidak selalu harus kita utarakan misalnya. Dan tidak semua informasi itu harus kita baca. Karena problemnya kita itu kadang tidak memiliki kapasitas untuk mengecek kira-kira ini benar atau salah. Kalau toh misalkan kita tidak memiliki kapasitas ini benar atau salah, maka pertanyaannya gimana cara kita untuk mengetahui ini benar atau salah? Sedangkan kita itu nggak bisa menelitinya. Maka kita harus menanyakan kepada orang-orang yang jujur di sana. Tanyakanlah misalkan kepada Ustadz Salim, tanyakanlah kepada Umi Yanti. Insya Allah beliau-beliaunya adalah orang-orang soleh dan soleha di sana. Maka ketika ada informasi kira-kira benar nggak sih di situ, kita tanyakan kepada beliau-beliau yang bisa dipercaya, yang bisa menfilter kira-kira informasi ini benar atau salah. Karena terkadang informasi yang kita dengar itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga gitu. Maka janganlah terprovokasi Bu-ibu ya, jangan terprovokasi dengan grup WA di sana ya. Jangan terprovokasi dengan berita-berita yang ada di internet ya. Karena sekali lagi berita-berita di internet itu tidak bisa dipertanggungjawabkan di situ. Kita itu kalau mau nulis karya ilmiah, itu biasanya itu di bawahnya itu ada footnote-nya. Artinya referensinya dari A, referensinya dari B. Semuanya harus disebutkan referensinya. Terkadang kita tuh mudah sekali percaya ketika misalkan ada ya suatu judul bawahnya itu tulisannya oleh siapa gitu kan. Kita nggak kenal dia itu siapa gitu kan. Tapi karena disebutnya yang nulis itu siapa, kita jadi percaya oh berarti dia itu adalah orang yang pintar nulis di situ. Maka kita harus mengetahui siapa yang menulis, dari referensi apa kita dapatkan. Kalau toh kita nggak tahu ini benar atau salah, coba cegah deh tangan kita dari nge-share informasi-informasi tersebut. Karena informasi tadi belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Maka tadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bisa jadi hal-hal yang remeh itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa mudah dalam men-share informasi-informasi tadi Bu ya. Menyebarkan informasi-informasi tadi, dan ternyata informasi itu hoax, informasi itu salah, informasi itu tersebut bohong, dan kita justru menjadi orang yang menyumbang dosa jariah di situ, sehingga banyak sekali orang-orang yang tertipu cuma gara-gara kita nge-share di satu grup WA di sana. Maka putus dosa jariah itu di tangan kita. Jangan sampai kita termasuk dari bagian orang-orang yang melakukan dosa jariah di sana Bu. Karena informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, syukurlah kalau informasi itu benar. Kalau ternyata informasi itu salah, kalau ternyata informasi itu justru bisa menjerumuskan orang, kalau ternyata informasi-informasi tadi justru bisa menghancurkan orang, siapa yang dosa di sana? Kita yang termasuk berdosa Bu.
Maka jangan mudah lah ya mempercayai informasi-informasi yang tersebar di WhatsApp. Nggak ada masalah kalau yang men-share itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang jujur. Kalau toh misalkan yang share itu adalah orang ya nggak tahu informasinya dari mana, janganlah itu. Baik. Maka kalau toh misalkan ada informasi-informasi yang belum benar, di sini saya akan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaula id sami'tumuhu qultum ma yaqulu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini. Jadi kalau ada informasi-informasi yang tadi Bu, yang masih simpang siur di situ, kita katakanlah kepada orang tadi, udahlah kalau misalkan itu belum bisa dipertanggungjawabkan, janganlah dibicarakan ke sini gitu. Enggak apa-apa sih kalau grup WA rame itu kan enak gitu ya. Jadi artinya grup tersebut aktif. Tapi ya tadi, keaktifan itu kadang menjerumuskan, Bu. Keaktifan itu justru yang kadang memberikan kita itu menjadi beban dalam diri kita. Menghabiskan hampir 90% waktu kita dengan handphone di situ. Banyak sekali hal-hal yang harus kita korbankan karena kita hanya ingin melihat informasi-informasi yang ada di internet saja. Karena belum tentu informasi di internet itu benar atau salah. Kita nggak bisa mengkonfirmasi hal itu. Maka karena kita nggak bisa mengkonfirmasi, tolonglah gitu ya. Kita nggak apa-apa seaktif itu dengan HP. Tapi ya tadi, keaktifan kita di HP harus memberikan manfaat bagi kita. Kalau kita justru tidak bermanfaat, atau HP ini tidak bermanfaat bagi kita, atau justru dapat menjerumuskan kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat HP yang telah Allah berikan kepada kita. Apa yang kita gunakan dalam HP ini? Berisikan hal yang baik atau hal yang buruk? Kalau berisikan hal-hal yang baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akan hisab kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata HP kita ini adalah hal-hal yang buruk di situ, informasi-informasi yang salah, yang menjerumuskan orang lain, yang menyalahkan orang lain, ya, yang justru membuat hati kita itu makin kotor, hati kita itu tidak bisa berhusnudzon pada orang lain, hati kita itu menjadi tidak baik lagi, maka nikmat ini justru yang akan menjerumuskan kita ke dalam pemburukan di sana. Baik, di ayat ke-17 silakan. Ya, silakan. Ya, terjemahannya silakan. Ayat 17 ya. Jika kamu orang-orang mukmin. Baik. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi perkataan seperti itu. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan beberapa orang-orang muslim yang tadi terkena fitnah tadi. Tertipu oleh fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah itu berzina. Kalau toh kalian mengucapkan hal itu, janganlah ulangi lagi. Ya, kamu jangan ulangi lagi untuk menginformasikan hal-hal yang buruk tadi. Berhentilah untuk mengutarakan hal-hal yang belum tahu kamu itu benar atau salah. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengedukasi mereka semua, dan ini juga mengena kepada diri kita agar kita itu bertaubat. Ya. Taubat dari segala informasi-informasi yang salah yang pernah kita ucapkan. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada tiga tahapan ya ibu-ibu ya. Ini tolong diperhatikan ibu-ibu ya. Bismillah. Ada 3 tahapan menurut Al-Imam Al-Ghazali agar kita bisa taubat kita bisa sempurna. Yang pertama adalah level pertama. Jadi ada levelnya. Level pertama, level kedua, level ketiga. Level pertama itu adalah al-ilmu. Memahami bahwa yang kita lakukan itu salah. Memahami bahwa yang kita lakukan itu salah dan belajar tentang hal-hal yang dapat mencegah kita agar tidak melakukan hal itu. 1.
Yang kedua itu adalah marhalatun nadem. An-nadem, apa artinya nadem? Nadem itu artinya adalah penyesalan. Jadi bukan menyesal dulu baru tahu kalau itu salah, tapi harus tahu dulu kalau itu salah baru setelah itu menyesal. Karena seorang yang menyesal terlebih dahulu, tapi dia tidak tahu dia harus berbuat apa dan tidak tahu kalau itu berbuat itu salah. Lalu apa gunanya penyesalan tadi? Karena penyesalan yang sesungguhnya itu jika dibarengi dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau kita mengetahui bahwa perbuatan itu salah, kita pasti akan menyesalnya dengan penyesalan yang begitu dalam. Orang yang suka ya tadi ya, yang suka ngomenin segala sesuatu gitu Bu ya. Dia kan ya tadi ya ngomen tadi semua masakan istri lah di situ ya. Dia dikit-dikit komen di situ, wah ini masakannya garamnya ini kebanyakan, masa garam 1 kilo dimasukin di sayur asem, nggak enak gitu kan. Tapi dikomentarin dia semuanya. Nah, kalau misalkan dia tidak sadar kalau misalkan ucapan itu salah, bagaimana dia bisa menyesal dengan perbuatannya yang dia lakukan kepada istrinya tadi? Kalau dia tidak tahu tentang status hadis tadi ya Bu ya, yang masalah laknat kepada para istri di situ ya. Kalau suami-suami itu nggak tahu tentang hadis ini, maka dia ya tadi nggak akan menyesali perbuatan dia ketika menyalahkan istrinya. Tuh kamu tuh nggak dengerin nih apa kata Rasul kayak gitu. Dia nggak akan menyesal, justru bangga bahwasanya istrinya itu salah dan senang menjerumuskan istrinya. Maka yang pertama kali harus dilakukan menurut Imam Al-Ghazali dalam bertaubat, yang pertama itu adalah pengetahuan terlebih dahulu. Tahu kalau perbuatan itu salah. Karena terkadang manusia dia tidak sadar kalau dirinya itu melakukan sebuah kesalahan. Seakan-akan dia berbuat benar, tapi ternyata itu dia berbuat salah. Misalkan ada orang ya yang merokok misalkan, atau ada orang yang berbuat kesalahan, ya. Lalu kita cerca mereka, kita salah-salahkan mereka. Atau ada yang orang itu di Jerman itu kan ada itu ya, orang Indonesia yang memproklamirkan yang namanya child free. Child free itu artinya nggak perlulah punya anak gitu. Dia kan salah. Saya menyalahkan dua orang. Saya menyalahkan orang yang tadi yang mengatakan child free, bahwasanya punya anak itu nggak wajib, salah lah di situ ya. Bahwasanya ya tadi kewajiban sebagai seorang mukmin dan fitrah sebagai seorang wanita itu adalah memiliki anak. Jadi orang yang menggembar-gemborkan tidak perlu punya anak itu salah. Tapi saya juga menyalahkan bagi orang-orang yang terkadang mengkritiknya di luar batas. Kadang kan seperti itu ya, ada orang yang pemikirannya salah, tapi kita ejeknya itu terlalu fatal di situ. Alah kamu mandul aja jadi kayak gitu kan pikiranmu. Kan jahat banget itu pikirannya. Artinya memang kita tahu bahwa itu ada kesalahan di sana, salah berpikir. Tapi respon kita ketika menyalahkan sebuah kesalahan itu bukan dengan cercaan, bukan dengan hinaan. Ya. Walau otaknya itu nggak dipakai sih maka kayak gitu. Coba kita tahu kalau perbuatan itu salah, tapi janganlah sampai kita itu mencerca orang tersebut. Dan orang-orang yang mencerca tadi, dia tidak akan pernah menyesali perbuatannya kalau dia itu mencerca. Kenapa? Karena dia tidak sadar dan dia tidak tahu kalau ternyata perbuatan dia itu salah. Dia merasa bahwa dia melawan kesalahan. Dia melawan kesalahan dengan merasa, oh kalau saya melawan kesalahan, saya melawan kemungkaran, saya itu benar. Tapi apakah caranya benar? Dia nggak sadar kalau ternyata caranya itu salah. Baik, dan tahap ketiga itu adalah al-azm. Apa azm? Berjanji untuk tidak mengulangi itu lagi. Jadi 3 tahapan tadi. Mengetahui bahwa perbuatannya salah. Yang kedua, menyesali kalau perbuatan itu salah. Dan yang ketiga, dia harus berjanji dan menetapkan dalam dirinya, aku nggak boleh melakukan ini lagi. Aku nggak boleh melaksanakan hal ini lagi. Tanamkan dalam diri ini bahwa sudah selesai, kemarin saya berbuat salah, besok nggak boleh berbuat salah lagi. Dan seterusnya nggak boleh berbuat salah lagi. Ya. Harus 3 tahapan itu yang harus kita lakukan di sana. Karena azam atau tekad tanpa adanya sebuah penyesalan, maka tekad itu percuma. Karena tekad jika dibarengi atau didahului dengan sebuah penyesalan, maka tekad itu akan merasa kuat karena dia sudah tersiksa dalam dirinya. Kenapa saya itu berbuat hal tersebut? Karena ketika dia sudah mengakui kesalahannya, maka tekadnya akan makin kuat di sana, ya. Baik. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin.
Allah kasih tahu kamu agar jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Bertaubatlah. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam hati kita terkadang memang seringkali kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang masih memiliki cahaya keimanan, orang yang masih memiliki titik-titik keimanan, dia akan mengetahui bahwa apa yang dilakukan dia pada masa lalu, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dalam masa lalu, itu tidak boleh terulang lagi. Karena sekali lagi masuk surga itu bukan gratis. Gak gampang masuk surga itu. Belum tentu amal kita yang mungkin, ya kalau kita melihat umur kira-kira manusia itu kan 60 sampai 70 tahun. Belum tentu 60 sampai 70 tahun kehidupan kita itu bisa membayar yang namanya surga, gak mungkin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyebutkan bahwa urusan surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk surga karena dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena amal kita. Lalu apa gunanya amal kita? Guna amal kita itu adalah untuk memancing rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmat yang berupa surga kalau kita tidak pernah memancing rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Maka itulah yang harus kita lakukan ibu-ibu sekalian, agar kita informasi harus betul-betul kita harus harus kita perhatikan di sana. Jangan mudahlah kita untuk menerima informasi, dan kalau toh terlanjur kita berbuat kesalahan, maka tadi bertaubatlah dengan tahapan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Silakan di ayat ke-18. Ya, terjemahannya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah mengetahui masa bijaksana. Baik. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian tanda-tandanya. Allah terkadang tidak menegur kita secara langsung. Ada teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung. Ada teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara tidak langsung. Ada pula rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung. Ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan secara langsung, tapi Allah beri tanda-tanda agar kita menggapai rahmat tadi. Terkadang ketika kita berdoa, doa kita itu tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah buka peluang bagi kita untuk mendapatkan atau memperoleh apa yang kita inginkan di situ. Maka pada saat Allah Subhanahu wa taala membuka peluang kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan, maka pada saat itu doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga dengan keburukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa keutamaan umat Nabi Muhammad itu tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu ketika berbuat kesalahan, maka Allah langsung turunkan adab kepada umat itu. Umatnya Nabi Lut, ya, yang melakukan homoseksual dan lesbian di sana, ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan adab pada saat itu juga. Nabi Musa alaihissalam, ya, berkaitan dengan Fir'aun dan para pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan azab bagi mereka semua. Tapi sekarang coba kita lihat orang-orang yang ingkar di di dunia ini. Banyak kan ya orang-orang yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya enak terus. Karena memang pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa taala azab secara langsung dia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kepada dia agar dia itu sadar. Kalau dia masih nggak sadar-sadar, kita tinggal nunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuh tidak perlu khawatir ya ibu-ibu ya. Kalau misalkan toh hidup kita itu tidak senyaman mereka gitu. Nggak perlu khawatir. Selama kita masih masuk dalam koridornya Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang perlu ditakutin. Semuanya toh pasti akan mati. Kita semua pasti dapat satu gelar, itu almarhum. Kita pasti dapat gelar itu semua.
siapapun orangnya, mau sehebat apapun dia, secantik dan setampan apapun dia, sekaya atau semiskin apapun dia akan pendek, panjang atau pendek gitu ya, atau lama atau sebentar, dia pasti akan mendapatkan gelar tadi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala wa yubayyinullahu lakumul ayat, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semua berupa tanda-tanda agar kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya inginnya apa sih? Maka yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, kenapa? Saya sebenarnya salut banget ya. Saya tuh waktu naik motor ke sini itu saya tuh sambil berpikir, salut banget sama ibu-ibu sekalian. Ya. Setelah siang harinya ya, pagi hari, siang hari, sore harinya bekerja ya, mengurusi rumah tangga dan banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Dan malamnya itu ditutup dengan belajar, ditutup dengan ngaji. Ini kalau bukan gerakan hati kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa bergerak di sini. Tidak mudah orang bisa menutup harinya dengan belajar. Dan tidak mudah juga tidak mudah juga seseorang itu memulai harinya itu dengan belajar. Mungkin bagi banyak orang ada yang memulai harinya itu dengan belajar. Ketika habis subuh dia mulai mengaji, dia mulai mengkaji. Ya. Tapi pada saat malam harinya belum tentu dia bisa untuk mengkaji dan mengaji. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati-hati ibu semuanya, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kepada ibu semua. Ya. Karena tidak semua orang bisa seperti ibu. Ibu di sini semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan Allah di situ ya. Jangan khawatir di sana. Ya, sekalipun mungkin kita hanya mendengar sedikit dari saya gitu ya. Atau misalkan kita hanya mungkin dari kita semua tidak semua bisa kita cerna di sana. Hanya mungkin ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan di situ. Gak ada masalah. Yang terpenting adalah gerakan dan keinginan kita semua untuk hadir di majelis ilmu. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih ridho kepada kita, Bu ya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti pengetahuan kita. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kebijaksanaan kita. Kalau kebijaksanaan kita itu sangatlah rendah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah tinggi. Orang mungkin bisa sangatlah cerdas, Bu. Allah menggabungkan antara alim sama hakim. Karena terkadang ada sosok yang ilmunya itu tinggi banget, tapi tidak bijaksana. Tapi kadang-kadang ada orang yang omongannya itu baik banget, bijaksana sekali, tapi nggak punya ilmu sama sekali. Allah menggabungkan dua hal itu. Bahwa Allah itu alim, dan Allah itu hakim. Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga penuh dengan kebijaksanaan. Terkadang sering kali ya, kita dapati ada orang-orang yang pinter banget itu ya. Orang yang terkadang pinter banget itu, pinternya cuma nyeramahin saja. Ya. Tapi apakah dalam perangainya, apa ketika memberikan informasi ya, atau ketika ngobrol ya, itu dapat memberikan pengaruh bagi diri kita atau tidak? Banyaknya tidak. Karena tadi, banyak sekali orang pintar di muka bumi ini, banyak sekali. Tapi apakah dia mampu untuk bijaksana, mengetahui keadaannya ya? Misalkan ada orang yang mungkin ekonominya sedang rendah, dia lagi bicara tentang masalah mobil-mobil mewah. Dia tahu semua tentang mobil mewah, ada Ferrari, ada Lamborghini, ada semuanya di situ. Dia pinter karena mengetahui semua merek-merek mobil. Tapi apakah bijaksana ketika membicarakan hal itu di hadapan orang yang miskin? Tidak bijaksana. Tidak pantas untuk membicarakan hal itu. Ya. Misalkan keluarganya atau tetangga-tetangganya lagi sedang kesusahan dalam ekonomi di situ, ya. Ada ibu-ibu pakai kalung emas di situ ya. Mending kalungnya taruh di dalam sini. Kalungnya itu di luar di luar jilbab. Ya, jilbabnya warna hitam, ya, kalungnya warna kuning di situ. Ya. Ya rame gitu ya. Ya kan kalau di dalam jilbab kan ketutupan di situ kan ya. Tapi kan intinya pakai kalung itu kan untuk dikasih tahu, makanya dia ditaruh di luar jilbab di sana. Artinya keluarganya atau tetangga-tetangganya sedang kesulitan di situ. Tapi dia bisa melakukan hal itu. Ini bukan persoalan dia kaya atau miskin, bukan soal itu. Kepantasan dan kebijaksanaan untuk menunjukkan kekayaan kita di hadapan orang-orang yang sedang membutuhkan. Rasulullah SAW itu sendiri sampai menyebutkan kalau toh misalkan kita itu ya sedang masak sesuatu, dan ternyata tetangga kita itu kelaparan, kita tidak kasih makanan kita kepada tetangga kita,
Itu termasuk dari salah satu dosa besar itu. Maka perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cobalah setidaknya itu kuah yang kamu miliki tadi itu kamu kasihkan kepada tetanggamu, agar tetanggamu itu tidak merasa kelaparan, ya. Sedangkan sebelahnya atau kita dalam keadaan sedang lapang di situ. Maka dosa besar kalau kita ini dalam keadaan lapang, sedangkan saudara-saudara kita sedang kelaparan atau sedang mengalami kemiskinan. Kita dosa besar kalau ternyata rekening kita itu berpuluh-puluh, beratus-ratus juta, tapi ternyata keluarga kita itu masih ada yang kelaparan atau yang paling sering terlilit hutang. Kita ini kadang itu egois banget melihat diri kita. Ya. Kita ngumpulkan semua uang di situ, ya, puluhan juta kita pikirkan tentang nanti anak saya gimana, lalu rumah saya gimana, nanti masa depan saya gimana di situ. Kita kumpulkan uang seakan kita tidak mau mengeluarkannya di situ. Sedangkan kita lihat keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya terlilit hutang coba. Problem hutang ini bukan masalah di dunia saja di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah panggil kita, ini masih melekat di sana. Maka yang dosa itu bukan sekedar orang yang berhutang saja, kita yang masih memiliki kemampuan nggak membantu mereka, itu kita juga termasuk dosa. Kita nggak peka dengan saudara kita. Kita mungkin sangat cerdas untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki, tapi kita tidak bisa bijaksana karena melihat keluarga-keluarga kita justru membutuhkan di sana. Ini tidaklah adil, nggak adil di situ. Makanya egoisme dalam diri kita itu harus betul-betul diruntuhkan. Egoisme dalam diri kita itu betul-betul benar-benar harus dijatuhkan. Jangan sampai kita itu hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita merasa bahwa orang itu kan merasa bahwa selalu kurang di situ kan. Ketika misalkan rekeningnya 10 juta, ya, ada nambah 11 juta, ya, atau nambah 12 juta. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikirkan itu adalah jangan sampai rekeningku itu kurang dari 10 juta. 10 juta ini harus berhenti di situ. Ketika sudah 20 juta gitu, ya, ketika sudah 20 juta, nambah 21 juta, 22 juta, yang dia pikirkan bukan 10 jutanya yang harus tetap, 20 jutanya yang harus tetap di situ. Artinya yang difikirkan tentang masalah uang ini adalah tetap bertambah dan bertambah di situ. Manusiawi, iya manusiawi di situ. Manusiawi memang seperti itu. Tapi ingat, kalau toh ternyata yang kita lakukan itu berdampak buruk kepada keluarga kita, berdampak buruk kepada tetangga-tetangga kita, tandanya bahwa yang kita lakukan itu salah sebetulnya. Kalau toh misalkan ternyata tetangga kita nggak ada masalah di situ, ya, atau misalkan kita masih belum tahu, kita mau mengumpulkan uang kita nggak ada masalah di sana. Kalau toh misalkan ada target-target dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalkan target kita nggak ada sama sekali, ya, anak udah pada gede semua, ya, tinggal menikmati masa tuanya saja, lalu ngumpulin duit cuma ada di rekening, sedangkan tetangga-tetangga kita sedang bermasalah di situ, banyak yang terlilit hutang dan lain sebagainya, mau bisa apa di situ? Jadi sekali lagi ya, ini agar kita menjadi peka. Memang masalah kehidupan ini berat kadang. Cobaannya itu berat sekali. Tidaklah mudah lah untuk melatih hal ini, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita memiliki sebuah standar bahwa suatu saat kita pun juga harus menyadari bahwa apa yang kita miliki itu bukan semuanya sepenuhnya itu adalah milik kita. Bahwa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memudahkan kehidupan orang lain dan urusan orang lain. Baik. Saya ingin selesaikan sampai ayat 20 aja ya, biar nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-21 di pertemuan selanjutnya. Silakan di ayat yang ke-19. Innal ladzina yuhibbuna Baik, terjemahannya silakan. Orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat kecil itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Baik.
ini kadang kita banget gitu ya. Seneng gitu kalau misalkan kita lihat ada ya tadi ya, orang yang tidak kita senangi itu atau ada orang itu terkena berita buruk di situ. Kita tuh ini sebenarnya refleksi untuk diri kita, Bu. Bahwa janganlah kita terlalu senang ketika misalkan ada saudara kita yang terkena berita buruk di situ. Justru mereka-mereka ini butuh untuk dirangkul. Kita itu terkadang egoisnya itu luar biasa. Ya. Apalagi kalau dalam urusan kepemimpinan misalnya. Ya. Kalau misalkan di sini ya ada ibu-ibu yang apa namanya yang pernah dalam satu organisasi gitu ya atau di sekolah misalkan. Biasanya kan sering kali ya ada seorang guru gitu ya, ada seorang guru ini saya rasakan banget karena saya seorang guru Bu ya, jadi saya tahu. Ada beberapa fenomena-fenomena guru atau fenomena-fenomena dalam berorganisasi. Ketika misalkan nih, dia misalkan ya, saya ngajar saya ngajar fikih misalkan. Terus tiba-tiba saya diganti oleh ustadz lain. Ya. Dan ustadz lain itu ternyata, ya mohon maaf ini ya, bukan berarti sombong atau apa. Ternyata ustadz lain itu kurang begitu piawai. Maksudnya murid-murid saya itu lebih suka sama saya daripada ustadz yang satunya. Coba, yang sering kali di pikiran orang itu adalah apa? Dia merasa bangga bahwa ternyata saya itu lebih hebat daripada orang lain. Ya, merasa bangga di situ. Kenapa dia tidak merasa sedih? Ya, karena tidak bisa menghasilkan orang yang justru lebih baik lagi di situ. Atau misalkan ada seorang pimpinan ya, dia menjadi seorang apa namanya gubernur misalkan ya, gubernur atau bupati atau presiden di situ. Dan ternyata bupati atau gubernur atau presidennya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Yang sudah tidak jabat lagi, apa yang mereka pikirkan? Tuh kan bukan aku yang mimpin sih, jadi gagal di sana. Kita seringkali merasa bahagia ketika ada orang lain itu justru lebih buruk daripada kita. Kita merasa bangga bahwa diri kita itu lebih baik di sana. Jangan seperti itu. Kalau toh misalkan ada berita buruk ya atau ada hal-hal yang justru kurang dari umat ini, kita sebenarnya harus bersedih di situ, bukan merasa bahagia. Kalau toh misalkan kita masih suka berbahagia terhadap ketertindasan orang lain, jahat berarti kita itu. Rasulullah SAW menyebutkan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Selamatkanlah saudaramu yang zalim ataupun yang mazlum, yang dizalimi. Maksudnya dizalimi kita sudah tahu. Kalau toh misalkan ada saudara kita yang terzalimi, maka wajib kita untuk menolongnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang zalim, ini gimana cara menyelamatkannya? Sahabat pun juga tanya, Rasulullah gimana caranya menyelamatkan orang zalim? Maksudnya adalah cegahlah dia agar dia tidak berbuat zalim. Maka itu adalah cara kita untuk menyelamatkan dia. Maka di sini adalah bentuk kita agar kita tidak zalim pada orang lain. Ketika ada informasi yang buruk, kita ikut senang dengan mendengarkan informasi tadi. Atau kita sebagai guru, kita merasa senang ketika guru penggantinya itu lebih buruk daripada kita gitu ya, atau tidak sepintar kita. Maka pada dasarnya kita itu adalah zalim di situ. Karena kita merasa bahagia ketika ada murid-murid kita itu tidak menjadi lebih baik lagi karena ada guru yang tidak sepintar kita dan kita merasa senang ternyata gurunya tidak lebih pintar daripada saya. Dan kita merasa bangga karena apa? Karena murid-muridnya akhirnya memuji saya di situ. Ada kezaliman di sana ya. Jadi kita harus peka banget ya. Kalau dalam urusan kebenaran dan kesalahan di sana ya, kalau ada kekurangan dalam keluarga kita harus sedih di situ. Karena itu tadi lahum adzabun adzim. Lahum adzabun alim. Ada azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang senang banget melihat kesusahan orang lain. Fid dunya wal akhirah, bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun juga seperti itu. Bagaimana bentuk azab orang-orang yang suka melihat orang lain itu susah? Adalah tadi, dia tidak pernah merasa puas dan dia akan selalu nyinyir sama saudaranya yang selalu berbuat salah di sana. Hatinya tidak bisa merasa tenang. Coba kalau toh orang itu tidak ngomelan ya, tidak nyinyir, tidak ngoceh di situ ya, itu kan hatinya merasa tenang sekali. Ya sudahlah gitu kan. Orang yang bodoh amatan itu kan kadang ya gitulah ya, sekalipun kadang ngeselin tapi juga
Bagi dia lebih enak di situ kan, ya lebih nyaman di sana. Sekalipun juga nggak boleh juga, tetap harus perhatian di sana. Tapi ya tadi ya, menyakiti orang lain itu nggak boleh. Baik, karena sudah mau setengah 10 ya, saya percepat aja. Di ayat yang 20 silahkan dibaca Ibu. Walau la fadlullahi alaikum. Dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Baik. Kalau kita masih sering berbuat salah dan ternyata Allah masih belum mengadab kita, tandanya Allah itu masih sayang sama kita. Ya. Allah masih sayang sama kita karena ya tadi, mereka-mereka yang disebutkan di ayat yang ke-20 ini kan adalah orang-orang yang mempercayai informasi Aisyah itu berzina. Mereka salah di sana. Tapi apakah mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu? Tidak. Maka saat ada sebuah kesalahan dan Allah belum menghukum kita, maka pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita agar kita bisa sadar di situ, ya. Maka husnudzonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bisa menyesal, kalau kita masih bisa sadar kalau kita itu salah, dan kalau kita masih bisa berazam untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, maka alhamdulillah tanda Allah Subhanahu wa taala masih ridho sama kita di situ, ya. Maka sekali lagi, sebelum Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengadab kita, waliya'udzubillah, mudah-mudahan Allah tidak mengadab kita di sana, tutuplah semua keburukan-keburukan di situ. Jadikanlah kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali. Tolong jaga lisan kita, jaga fisik kita, jadikanlah diri kita itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah lisan. Ini tanda bahwa saya sebenarnya lisan itu ada kemungkinan untuk berbohong di sana. Tempat banyak dosa itu ada di lisan kita. Kita masih mau menggerakkan tangan kita itu, pikiran kita, ya otak kita itu akan memberikan sinyal kepada tangan kita untuk bergerak. Saatnya kita ingin melangkah seperti ini, otak kita akan memberikan sinyal kepada kaki kita agar kaki kita itu bisa bergerak. Tapi terkadang otak kita itu ketika lawan sama mulut itu nggak bisa menang biasanya. Mulutnya itu biasanya lebih menang daripada otaknya di situ. Jadi kadang tidak dipikir terlebih dahulu, tiba-tiba nyerocos saja ngomongnya nggak selesai-selesai. Padahal informasi yang dia ucapkan itu belum tentu benar di sana. Baik, mungkin itu saya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ibu-ibu jika ada yang mau ditanyakan, falyatafaddalna. Silakan ibu-ibu ya, tanya tentang apapun silahkan, ya nggak apa-apa. Ya ini bebas saja untuk menanyakan tentang apapun, nggak hanya harus yang ada yang kita pelajari pada malam hari ini. Silakan tanyakan berkaitan menjelang Ramadan nanti seperti apa, atau ada beberapa hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, itu silakan ditanyakan. Silakan ibu-ibu. Insyaallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu. Itu gimana? Makruh apa membatalkan puasa itu sendiri apa? Baik. Bagaimana? Baik. Aku langsung mau gitu. Oh ya. Ya, jadi gini, bahwa puasa dikatakan ini definisi makan ya. Akal itu artinya seseorang dikatakan makan atau minum itu ketika ada suatu barang yang masuk ke dalam al-jauf. Jauf itu maksudnya ada di sini, tenggorokan sini. Ya, di sana. Artinya sebelum di sini, ya sebelum masuk ke tenggorokan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebetulnya. Sebelum masuk ke tenggorokan.
Tapi lewatnya itu macam-macam Bu ya. Nggak hanya sekedar di mulut saja ya. Di hidung pun juga pasti kan akan menyasar ke tenggorokan di situ ya. Telinga, hidung, apa namanya? Ya THT gitu kan ya. Nah, THT telinga, hidung, tenggorokan di situ. Karena memang ada akses di sini, ada akses di sini, ada akses di mulut juga yang akan menyasar kepada tenggorokan. Nah, maka kalau ada sesuatu yang sengaja kita masukkan ke dalam mulut kita, atau ke dalam hidung kita, atau ke dalam telinga kita, dan jika kita bisa menjamin, ya, kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk tidak sampai ke sini, maka nggak ada masalah. Misalkan cuma tul gitu aja, terus habis itu diludahkan ya, diludahkan atau dikumur-kumur di situ, nggak ada masalah. Loh Ustaz, bukannya itu bukan itu makan, enggak. Karena makan itu harus sampai di tenggorokan di situ, Bu. Kalau toh misalkan tul gini aja nggak boleh, harusnya kumur-kumur waktu wudhu itu nggak boleh juga, Bu. Nggak boleh kan ya? Harusnya. Ini lebih dalam loh ya, kumur-kumur loh ya. Tapi padahal kan cuma di situ aja. Nah, tapi tadi makanya kumur-kumur itu pun juga harus diperhatikan agar jangan terlalu berlebihan juga di situ kan ya. Terus kalau misalkan mau nyicipin juga jangan pakai sendok di situ kan. Nyicipin di sini gitu kan, kebiasaan waktu masak. Tapi kalau kebiasaan nggak apa-apa, itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Begitu pula juga dengan ini Bu, waktu saat kita itu istinsyak. Istinsyak itu apa artinya? Memasukkan air ke dalam hidung di situ. Atau Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat itu tentang Rasulullah gimana tentang istinsyak pada saat kita berpuasa. Boleh atau enggak kita memasukkan air ke dalam hidung kita? Boleh. Kata Rasulullah, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Kalau istinsyak itu kalau bisa ya tadi sampai benar-benar sampai di sini ya. Ya, kata Rasulullah itu wabaligh, kalau bisa sedot bener gitu loh. Tapi jangan sampai masuk gitu, Bu. Enggak enak soalnya masukkan air. Jadi disedot betul ya, sampai betul-betul sampai di atas ini. Tapi kata Rasulullah illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa itu nyedotnya jangan terlalu kencang di situ Bu ya. Itu jangan gitu kan. Itu nggak enak di sana ya. Itu pasti nanti akan masuk. Kata Rasulullah nggak apa-apa. Tandanya apa? Tandanya kalau cuma sampai segini, ya, artinya kan tidak membatalkan di situ. Ya statusnya kan sama seperti cuma lidah di situ kan ya. Nah, ini cuma sampai segini nggak ada masalah. Itu nggak akan membatalkan. Nah, tapi kalau misalkan kita tadi ya sampai disedot sampai dalam, yang akibatnya bisa masuk ke dalam tenggorokan, itu makanya diharamkan di sana. Ya. Tapi kalau cuma tul gitu aja, maka nggak ada masalah. Tapi dipastikan Bu ya, dipastikan benar-benar dikeluarkan dan memang sudah tidak ada rasanya sama sekali. Karena memang ada beberapa ulama itu yang ya, apalagi kan itu lidah ya Bu ya. Ya, apalagi itu kan lidah mudah sekali lah untuk dikeluarkan di situ. Nah, dipastikan cuma di lidah saja Bu ya. Jangan sampai di detil-detilnya seperti di mana gusi atau di mana ya. Karena ulama itu ya memakruhkan sikat gigi, memakruhkan gosok gigi. Ya, memakruhkan gosok gigi pada saat puasa. Itu bukan karena tapi karena ketika gosok gigi yang kena itu nggak hanya sekedar gigi saja, gusi kena di situ, lidah kena di sana ya, jadi semua rongga yang ada dalam mulut kita itu kena. Nah, ketika kita kumur-kumur itu belum tentu itu keluar semua titik-titik di dalam detil-detil dalam odol tadi itu belum tentu keluar semuanya. Makanya kan ketika selesai kita kumur-kumur habis sikat gigi, kadang kan ada manis-manisnya dikit gitu Bu ya. Dan lama banget hilangnya. Baru kita makan baru hilang gitu yang manis-manisnya di sana. Nah, artinya apa? Artinya memang ada titik-titik di detil-detil dalam odol tadi yang masih melekat di dalam lidah kita, masih melekat dalam mulut kita, yang nanti kalau misalkan kita ngelek udah ya menelan ludah gitu ya, itu bisa kena. Itu bisa batal di sana ya. Jadi makanya kalau siasatnya kalau sikat gigi ya pagi itu ya pada saat sahur ya, pada saat sahur dan pada saat sudah ya mau tidur lah di sana ya. Jadi jangan gosok gigi pada saat sudah selesai sahur di situ. Kekhawatirannya tadi masih ada beberapa bekas-bekas odol tadi yang mengakibatkan ketika kita telan ludah kita masuk juga tadi. Tapi kalau misalkan cuma tul gitu aja itu nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Silakan jika ada yang mau tanya lagi Bu.
Silakan. Hmm. Hmm. Subuh-subuh itu Pak, ya kejadiannya dia ketahuan tuh habis dari sana mukulnya. Suami mana dong? Jadi itu sama suaminya. Nah, ada tetangganya yang nolong mau kabur. Nah, tiba-tiba larinya itu ke rumah saya Pak. Ya kan? Nah, kan saya tanya, ini kenapa? Jadi kan, kalau misalnya Bu, saya ketemu suami saya, kenapa? Jadi kan, kenapa emang? Dia membaca chattingan saya ke saya. Lah kok kamu bisa kayak gitu, gitu kan? Kalian ngapain di rumah tangga, anak berdua kayak gitu, gitu kan? Nah, saat kejadian itu tuh, saya pas turunnya, saya tanya anaknya nyariin. Saya tanya anaknya kan nggak mungkin bohong ya Pak. Saya tanya sama anaknya, kenapa mamanya dibunuhin? Kata anaknya, mama sih salah. Salahnya kenapa? Mama masih telepon-teleponan sama orang. Waduh, saya yang bohong yang mana, yang jujur mana? Saya salah nggak Pak? Nolongin si teman saya itu. Ya. Baik. Jadi gini. Kalau saya melihatnya ya Bu ya. Kalau saya melihatnya itu sebetulnya yang Ibu tolong kan gini. Karena ya mohon maaf gitu ya, mohon maaf sekali. Si perempuan tadi itu statusnya itu kan dia menjadi dua. Dia status sebagai pelaku dan status sebagai korban. Pelaku karena dia melakukan kesalahan tadi, dia menjadi korban karena tadi tersakiti oleh perlakuan suaminya. Nah, kalau ibu nolongin dia untuk nolongin yang pertamanya, karena dia sebagai pelaku, maka ibu salah di sana. Tapi kalau misalkan ibu nolongin dia karena dia itu menjadi korban dalam arti mencegah agar suaminya itu tidak berbuat lebih parah bagi si si istri tadi, maka ibu nggak berdosa di sana. Maka kewajiban ibu adalah ya tolong dia dalam arti agar dia itu tidak makin tersiksa di situ, dalam arti agar tidak disiksa sama suaminya, tapi juga kasih tahu kamu salah di situ. Kamu harus tobat, kamu harus minta maaf sama suamimu, ya. Dan kasih tahu kalau misalkan kamu harus benar-benar ngomong dan harus memberikan pernyataan yang sangat jelas dan buktikan kepada suamimu bahwa kamu menyesali perbuatan tadi dan tidak terulang lagi di sana. Jadi otomatis kalau di situ ibu salah atau tidak, itu nggak salah sebetulnya karena dari cerita yang ibu ceritakan ya tadi ibu nolong karena dia menjadi korban suaminya tadi di sana. Tapi satu lagi, agar untuk membedakan betul-betul pertolongan ibu adalah untuk sekedar karena dia itu korban, kasih tahu dia kalau dia itu salah. Seperti itu aja sih ibu, yang wallahu taala alam. Dia kemudian dia bohong tuh masalah kasus HP-nya. Saya langsung menjelaskan saudaranya. Saya jelasin, Mbak, inti permasalahannya itu bukan di suaminya. Inti permasalahan ada di adik Mbak. Coba tolong dijelaskan permasalahannya gimana. Dan si suami pun ibaratnya setelah hubungi istrinya itu WhatsApp saya minta tolong balikin ke istri saya. Nah saya pikir Pak, saya sudah bilang istri suami istrinya Bapak udah pergi ke Twitter saudaranya, tapi saya udah menjelaskan saudaranya Bapak. Ya, jadi tetap bagaimanapun ya Bu ya. Yang penting kasih edukasi aja. Kalau misalkan dia itu salah di situ. Dalam porsi ini ibu cuma menolong karena dia menjadi korban di situ. Tapi sebagai pelaku ya dia harus diedukasi di situ bahwa ada kesalahan di sana ya, dan ya kasih tahu kepada ya artinya ya informasi ini gitu ya, kasih tahulah kepada semuanya, kasih tahu kepada saudaranya agar tolonglah diingetin gitu. Ya jangan sampai ya tadi suaminya berbuat dosa karena kelakuan istrinya tadi di situ. Karena saya yakin pun juga suaminya nggak mau disalahkan ketika berbuat zalim kepada istrinya. Ya karena dia merasa, "No, istri saya salah kok, ngapain saya kasih ampun di situ?" Iya, tetap bagaimanapun suaminya pun juga salah karena gebukin istrinya. Tapi satu sisi pun juga ini sebabnya dari istri tadi yang mengakulah lah gitu kan ya. Dan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar ya Bu ya. Meskipun saya juga heran, saya biasa dengar yang selingkuh itu banyak laki-laki, ini ya perempuan ini. Ternyata banyak juga ya, ya Allah, ya Allah. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu? Gimana? Maaf. Aku mau makan nih. Tapi tiba-tiba saat itu udah ada suara azan. Tapi tapi belum masih di mulut masih ada makan. Bagaimana dikeluarin terkait apa dibuang apa? Misalnya kan jangan. Ya. Tiba-tiba nggak lama kok. Kan nggak kayak Soalnya nanti buka berarti sahur kok ini tiba-tiba udah ada belum selesai setelah selesai maka itu gimana? Kain apa dua apa setelah aja apa bagaimana? Baik. Masya Allah, barakallah. Ya, jadi gini Bu, kalau toh misalkan apa namanya, ini memang para ulama itu beda pendapat ya soal ini. Kalau misalkan dia itu, kalau misalkan ibu makannya itu memang masih sudah, kalau ini pendapat saya, meskipun ada pendapat ulama yang bilang bahwa itu nggak apa-apa dilanjutkan saja di situ kan. Tapi kalau saya pribadi itu lebih menjaga untuk kehati-hatian saja. Kalau misalkan dilepehkan maka itu lebih baik untuk menjaga diri kita, Bu. Urusan nanti apakah ada beberapa sisa-sisa makanan yang masih ada dalam mulut kita di situ dan tertelan, maka nggak ada masalah. Tapi yang terpenting kita sudah memiliki ikhtiar untuk tidak membiarkan makanan yang ada dalam mulut kita ya itu tetap masuk di sana. Tapi yang terpenting adalah perhatikan ini yang saya sebutkan waktu di kajian di siang hari itu. Saya kasih tahu bahwa yang terpenting itu bukan persoalan adzan atau enggaknya, tapi persoalan waktunya di situ, Bu. Ya, persoalan waktu. Jadi gini, ya, saya sering kali mendapati gitu ya, adzannya itu cepat banget, ya, adzannya cepat. Belum masuk waktu subuh, ya belum masuk waktu subuh, tiba-tiba sudah adzan. Nah ini kan artinya yang harus kita lihat apa? Waktunya atau adzannya? Waktunya di situ. Ya waktunya di sana. Ya maka kita kalau misalkan mau lanjutkan makan nggak ada masalah. Selama kita harus lihat di situ ya. Kita harus perkirakan kira-kira saya makan di sini sebelum masuk waktu di sana. Sekalipun misalkan tiba-tiba adzan di situ. Ya. Tapi kalau misalkan tadi ya dalam arti sudah benar-benar sudah masuk di sana, sudah benar-benar masuk waktu waktu adzan di situ. Kalau toh misalkan mau dikeluarkan akan alangkah lebih baik itu dikeluarkan di situ Bu ya. Tapi kan nanti berkaitan dengan sisa-sisa yang masih ada di mulut di sana, maka tidak ada masalah di sana. Kecuali kalau misalkan dia itu kalau ini memang masih betul-betul di dalam mulut Bu ya. Tapi kalau tinggal bentar lagi ya, misalkan sudah di sini nih gitu kan ya, itu kalau bilang nggak ada masalah di situ. Maka telan saja nggak ada masalah. Tapi kalau memang benar-benar masih di mulut yang masih punya gitu kan masih enak gitu ya belum jadi bubur itu dikeluarkan saja itu akan lebih menjaga-jaga di situ Bu ya artinya bukan berarti saya ingin memberikan menyatakan bahwa tidak ada pendapat lain tetap ada pendapat lain di situ tapi untuk kehati-hatian saja karena sakral sekali Bu permasalahan puasa ini ulama aja sampai betul-betul detil banget melihat masalah pembatal-pembatal puasa misalkan kan yang paling detil lagi itu kan kalau memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita itu boleh atau enggak di situ ya, batal atau tidak. Nah ini kan tanda bahwa ulama itu mencoba untuk mendetilkan agar kita itu tidak batal di situ, agar kita tidak meremehkan tentang persoalan pembatalan puasa di sana. Jadi kalau itu dikeluarkan maka itu akan lebih baik dan tidak termasuk kategori mubazir di situ Bu ya. Karena mubazir itu adalah sesuatu yang memang yang halal, lalu kita sia-siakan, nah itu baru mubazir. Tapi kalau sesuatu yang haram, ya kita sia-siakan, ya memang namanya haram ya harus disia-siakan di situ kan ya, harus benar-benar kita tinggalkan di situ. Artinya pada status itu harus kita tinggalkan untuk urusan makan di sana Bu ya. Wallahu taala a'lam. Situ. Baik, ada lagi Ibu-ibu, silakan Ibu. Dalam apa? Oke. Iya. Iya.
saat diserang survei itu boleh pikirnya itu setelah jam berapa sih Pak? Kan kita nggak tahu tidur lagi gitu Pak. Ya, jadi gini Bu, itu larangan tersebut itu bukan larangan dalam artian haram Bu ya, bukan artian haram artinya tidur waktu pada saat itu dosa itu enggak dosa tidur pada saat itu. Itu kalau apa namanya dalam ilmu usul fikih itu disebut sebagai tarkul afdoliyah. Dia statusnya itu nggak sampai ke makruh, gitu. Dia nggak sampai ke dalam makruh. Ya. Meskipun ada ulama itu yang tidak membedakan antara makruh dengan yang meninggalkan yang afdol. Jadi afdolnya, utamanya untuk tetap bangun di situ. Tapi kalau misalkan dia itu meninggalkan yang afdol tadi, maka dia tidak berdosa pada dasarnya. Cuma ya tadi, ini meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ya, misalkan contoh utamanya orang itu jadi kurang lebih sama lah sama makhluk. Jadi misalkan orang itu kan utamanya masuk ke masjid itu kan pakai pakaian yang wangi di situ ya, pakai parfum. Tapi ternyata dia sebelum berangkat ke masjid makannya bawang misalkan atau makan jengkol gitu kan. Ya, waktu ya waktu dia lagi ngobrol sama temennya di masjid kan ya tadilah baunya ya, jangan dibayangkan ya Bu ya. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, artinya afdolnya kita harus menggunakan minyak wangi, tapi kita menggunakan jengkol di situ ya, atau menggunakan pete atau dan lain-lain di situ. Bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa lah makan jengkol atau makan pete lah itu enak ya. Pete, tapi kalau jengkol saya nggak suka, mohon maaf. Ya, jadi otomatis kalau toh misalkan tadi waktu sholat tidur di waktu itu tidak berdosa. Saya katakan bukan berarti boleh ya, tidak berdosa pada saat itu. Kalau mau tidur nggak ada masalah, itu satu. Yang kedua, batas kita boleh tidur lagi, ya. Artinya supaya kita tetap dapat afdoliyahnya gitu, ya. Untuk nggak tidur, batasnya sampai kapan? Batasnya itu sampai tulu syams atau pada saat matahari itu sudah mulai terbit. Ya, terbitnya matahari itu ketika sudah keluar dikit gitu Bu ya. Ada sudah mulai keluar dikit ya, waktu waktu syuruk. Nah, ya waktu syuruk, waktu udah matahari sudah mulai kelihatan dikit di situ, itu kita nggak apa-apa tidur. Jadi waktu fajar itu adalah mulai dari ya tadi ketika mulai waktu adzan subuh sampai terbitnya matahari. Ya, batasnya di sana. Jadi kita nggak boleh, mungkin sekitar 1 jam lah. Ya sekitar 1 jam atau 1 jam kurang. Yaitu kita nggak ada masalah. Kita jangan tidur terlebih dahulu. Tapi ketika sudah masuk waktu syuruk atau sudah masuk waktu terbitnya matahari, nah kita tidur nggak ada masalah. Seperti itu Bu ya, wallahu taala alam. Ya, memang karena tidur habis subuh itu enak banget Bu emang Bu. Iya, nikmat sekali gitu ya. Apalagi waktu Ramadan, betul ya, habis masak ya, malam-malam untuk sahur, habis subuh tidur itu ya Allah. Bangun jam 9. Wadinya siang nanti kan ya, siang-siang. Ya Allah ya Rabbi. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu. Enggak ada, kita tutup ya. Baik, kita tutup ya Ibu-ibu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.